Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di chapter 1138 yang lalu, kita sudah mendapatkan informasi bahwa Shamrock akan memulai rencana baru untuk menaklukkan Pulau Elbaf. Sebelumnya, kembaran Shanks itu sudah melakukan tindakan kekerasan kepada Loki. Namun hal itu sia-sia, Loki tetap teguh pada pendiriannya. Sepertinya raksasa lain juga akan seperti Loki. Mereka bisa jadi punya prinsip dan kepercayaan yang kuat. Nah, karena hal itulah Shamrock berencana akan menyandra anak-anak agar bisa membuat para raksasa Elbaf dewasa menyerah pada pemerintah dunia. Iya, ini benar-benar cara yang licik, namun begitulah cara main pihak pemerintah dunia. Melanjutkan cerita di chapter 1139 mendatang, Shamrock bisa jadi sudah sampai di sekolah Walrus. Di sini terlihat anak-anak sedang bermain di luar, sementara beberapa guru masih ada di dalam. Seperti yang sudah Mimin bahas pada video sebelumnya, bahwa Robin, Saul, Chopper, dan Bonnie bisa jadi sudah meninggalkan perpustakaan burung hantu. Mereka bisa pergi ke lokasi mural yang ditemukan oleh Franky. Karena tentu Robin sangat penasaran dengan mural yang menggambarkan abad kekosongan tersebut. Dengan kepergian kelompok Robin itu, sekolah Walrus benar-benar lemah. Hal ini bisa membuat Shamrock akan mudah sekali melakukan rencananya. Dia pun bisa muncul di hadapan anak-anak, tapi tanpa terduga anak-anak di sana bisa jadi tidak takut pada Shamrock. Mereka malah bisa berlarian mendekat kepadanya. Nah, di sini bisa jadi ada sebuah kesalahpahaman. Anak-anak Elbaf itu bisa mengira jika Shamrock adalah Shanks, sehingga mereka mendekat kepada Shamrock tanpa rasa takut. Ya, di Elbaf Shanks bisa dianggap sebagai pahlawan. Selain bisa sebagai sosok yang ikut melindungi Pulau Elbaf, Shanks juga bisa dianggap sebagai pahlawan karena sudah menangkap Loki, raksasa yang mereka anggap telah menghabisi Raja Halar. Namun tiba-tiba Kallen datang. Dia memasang wajah waspada kepada Shamrock. Di sini Kallen bisa saja merasakan bahwa Shamrock berbeda sekali dengan Shanks. Akhirnya setelah mengamati lebih jauh, Kallen bisa menyimpulkan jika pria berambut merah di hadapannya itu bukanlah Akagami no Shanks. Kallen pun bisa berteriak dan mengingatkan teman-temannya bahwa yang ada di dekat mereka itu bukanlah Shanks. Tapi hal itu sudah terlambat. Anak-anak Elbaf yang lemah itu bisa mudah sekali ditangkap oleh para kesatria suci. Melihat teman-temannya ditangkap, Kallen berniat untuk melawan. Dia mengambil pedang kayu miliknya dan siap untuk melakukan serangan. Tapi tentu saja serangan Kallen sia-sia. Shamrock bisa dengan mudah mengalahkan dan juga menangkapnya. Sampai di sini rencana awal Shamrock untuk menangkap anak-anak Elbaf bisa dikatakan berhasil dengan baik. Namun beruntung salah satu guru di sekolah Walrus ada yang selamat, dan dia bisa saja menghubungi ayah Kallen, yaitu Skopper Gaban. Selanjutnya scene bisa beralih ke lokasi Gaban di Kastil Aurus. Di sini Gaban bisa sudah mengungkapkan jati dirinya kepada kelompok Luffy. Mereka pun bisa langsung tampak akrab karena Luffy sangat mengagumi para kru bajak laut Roger, ya kecuali Buggy. Selanjutnya wajah Gaban bisa langsung menunjukkan ekspresi marah. Ternyata dia bisa mendapatkan kabar bahwa anaknya yaitu Kallen sudah tertangkap oleh pria berambut merah yang mirip dengan Shanks. Para penjaga yang mendengar hal itu bisa jadi terkejut karena sebelumnya penyusup yang mirip Shanks itu berencana ke lokasi Loki. Tapi mengapa kini malah ada di sekolah Walrus dan menyerang anak-anak di sana? Para penjaga itu pun khawatir jika para penyusup sudah berhasil membebaskan Loki. Nah, pada situasi ini Nami punya ide cemerlang. Dia bisa mengatakan kepada para penjaga bahwa Luffy adalah Yonko yang setingkat dengan Shanks. Jadi jika Loki bebas, maka Luffy akan bisa menangkapnya lagi seperti yang dilakukan Shanks 6 tahun lalu. Tapi pertolongan Luffy itu tidak gratis. Nami meminta bayaran berupa harta karun jika mereka berhasil menangkap Loki.
Akhirnya para penjaga menyetujui tawaran Nami karena Loki adalah raksasa yang sangat berbahaya. Para penjaga pun bisa memberikan kunci borgol Loki kepada kelompok Luffy agar setelah tertangkap lagi Loki bisa kembali diikat di dunia bawah. Nah, ide Nami ini benar-benar luar biasa ya. Dengan begini tujuan mereka untuk mendapatkan kunci borgol Loki dan harta karun bisa saja tercapai. Oke, selanjutnya Luffy, Zoro, dan Nami beserta Root bergegas menuju ke tempat Loki. Sementara itu, Chopper Gaban dan para raksasa penjaga menuju ke sekolah Warlus untuk menyelamatkan anak-anak yang sudah disandra. Selanjutnya, kelompok Luffy bisa sudah sampai di lokasi Loki. Nah, di video sebelumnya Mimin sudah membahas jika Loki bisa saja sudah membangkitkan awakening buah iblisnya setelah berada di tepi kematian akibat serangan Kerberos Samrock. Skema kebangkitan ini bisa berdasarkan kebangkitan awakening Nika yang didapatkan Luffy ketika sudah sekarat di Wano Kuni. Nah, di sini Loki bisa saja masih tertidur karena kelelahan, tapi luka-lukanya bisa jadi sudah sembuh. Tak lama kemudian Loki pun bisa sadar dan dia tahu bahwa Luffy ada di tempat itu. Loki bisa berkata, "Apa kau sudah mendapatkan kunci borgol itu, Mugiwara?" Sebelum Luffy menjawab, Zoro bisa lebih dulu berkata, "Jadi kau yang bernama Loki, apa kau bisa dipercaya?" Dengan senyum percaya dirinya Loki menjawab, "Tentu saja. Walaupun aku dikenal sebagai orang jahat, tapi aku tak pernah mengingkari janji." Nah, Luffy pun tampak makin yakin untuk membebaskan Loki agar dia bisa mendapatkan informasi penting mengenai Shanks. Oke, itu aja pembahasan untuk video prediksi chapter 1139 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!